Oke teman-teman, ketemu lagi nih barengan sama gue sekarang Angga Anggok. Dan kita mau jalan-jalan pakai mobil listrik asal Korea, Hyundai Ioniq Electric. Wah, jalan-jalannya kemana aja? Makanya kalau penasaran ikutin sama gue. Yuk ikut gue yuk. Oke teman-teman, nah sekarang gue udah di dalam mobil listrik asal Korea, Hyundai Ioniq. Dan ini pertama kalinya gue mengendarai mobil listrik. Dan yang kerennya ini kan produk Korea ya, Hyundai ini ya. Jadi gue di saat masuk di dalam mobil ini, mengendarai ini, gue berasa kayak jungkoknya BTS, ganteng aja gitu. Pokoknya enak banget, nanti gue akan cerita pengalaman gue soal mengendarai mobil listrik ini nih ya. Cuman yang pasti sekarang sih gue masih sendiri, tapi nanti gue akan jemput seseorang. Nah siapa itu seseorangnya? Apakah dia ini adalah Aureli Moremans? Atau siapa? Wulan Guritno, mau gue jemput dia. Siapa? Pilih siapa? Tapi nantilah kita kasih surprise yang akan kita jemput siapa dan ngobrol-ngobrol soal mobil listrik di Indonesia ini. Nah tapi ini ngomongin mobil listrik Hyundai Ioniq ini, dan ini canggih banget. Pertama kali pakai ini, gue pikir tuh bakal ribet. Ada yang berbeda lah dengan mobil konvensional biasa, ternyata enggak. Ternyata sama aja, ternyata malah menurut gue lebih nyaman, lebih enak aja, lebih smooth gitu. Ini mungkin mobil impian atau mobil masa depan yang katanya semua akan menggunakan mobil listrik. Bahkan ada berita-berita di tahun 2040, di tahun 2050 itu sudah nggak pakai lagi tuh yang namanya mobil konvensional. Jadi nanti semuanya pakai mobil listrik. Nah kalau ngomongin fitur-fiturnya ya gue sih jujur ya, gue bukan orang yang sangat mengerti mobil. Gue cuma make, keren, udah. Terus juga gue tahu fungsinya buat apa. Ya udah, dan terbantukan semuanya ini di sini, di dalam ini interiornya ini semua sangat memudahkan. Panel instrumennya juga udah canggih banget, semuanya kayak keterangan-keterangannya kita bisa dapat di situ, bisa berapa jaraknya yang ditempuh, penggunaan listriknya udah berapa, itu udah komplit semuanya. Terus head unitnya juga udah canggih, semuanya bisa, lo mau nelfon bisa, connect handphone lo dan dengerin musik dari handphone lo lewat Spotify apa segala macam juga udah bisa. Pokoknya udah canggih banget, tinggal mencet doang. Ini nih kontrol tengahnya nih, lu mindahinnya udah nggak perlu pakai tuas lagi shiftingnya. Ini udah tinggal pencet doang nih. Canggih lah nih, semuanya udah ada. Ih, keren. Terharu saya bisa nyetir mobil ini. Norak ya. Tapi nggak apa-apa, daripada lu belum pernah. Yeay. Nah, tadi gue ngasih lampu sen ke kanan karena gue mau ambil kanan, terus tiba-tiba ada bunyi tuh. Itu adalah sebuah fitur safety lah ya, karena itu namanya blind spot collision warning. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil kanan atau mau belok kanan, tapi di sebelah kanan atau di kiri kita ada motor atau ada mobil, nah itu dikasih tahu, awas hati-hati gitu. Jadi ini bagi gue keamanannya juga terjamin nih mobil listrik ini nih, Hyundai Ioniq. Keren banget nih. Dan sekarang ternyata di Hyundai Ioniq ini ada 3 drive mode, 3 macam drive mode. Ini kita coba ya. Yang pertama, ini ada normal. Ini yang sekarang gue pakai, ini adalah yang normal. Yang kedua, coba kita rasain bedanya. Ada yang sport, dia langsung beda nih, tarikannya lebih berasa gitu.
Ini yang sportnya yang gue pakai nih, sport. Enak juga nih kalau jalanan sepi, pakai mode yang sport ini canggih nih. Sekarang coba gue pindah ke yang Eco. Wah, yang Eco ini bikin ketawa. Ternyata Eco Patrio. Enggak. Yang Eco ya pasti akan lebih ketahan lah daripada yang sport. Kalau sport kan tadi gue bilang langsung gaseng kan, berasa banget. Tapi Eco tuh lebih slow, lebih smooth gitu. Jadi ya ternyata ada drive mode itu ada macam-macam. Kita balikin lagi ke normal ya, biar berasa. Nah, normal aja lah. Kerennya lagi di Jakarta ini atau di Indonesia sekarang kan kalau misalnya kita menggunakan mobil listrik ada yang bedanya. Dari plat nomor, plat mobil itu ada garis birunya, ada strip birunya. Itu kan membedakan kalau wah ini tuh mobil listrik baik untuk alam kita, baik untuk bumi, ramah lingkungan. Kalau gue perhatiin dari tadi di luarnya secara eksterior ya lampu sih udah pasti LED semua. Terus juga gayanya atau tampilannya udah pasti futuristik, udah mewakili sebagai mobil masa depan kita gitu. Gue sih baru dapat kabar yang gue jemput namanya Ariana, bro. Ariana Grande bukan? Wah, siapa nih? Lah. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya Pak, lagi narik. Wah, kebetulan, alhamdulillah. Akhirnya. Aduh. Gue menipu teman-teman semuanya yang mungkin sudah berfantasi dari tadi ya. Karena tadinya mau jemput Aureli Moremans, sampai akhirnya ada Ariana. Disangkanya Ariana cewek. Taunya laki. Halo, aman ya? Aman ya. Ini sekarang barengan sama gua ada Mas Ari, gue manggilnya. Beliau ini teman gua memang dari Kementerian SDM, betul? Yoi, betul banget. Tapi by the way, kita berdua sudah mentaati aturan protokol kesehatan ya. Jadi kita sudah swab sebelumnya, aman hasilnya, bener? Betul. Dan kita Biar juga lebih aman, gue semprot dulu deh. Aduh, ya. Jadi aman lah semuanya, insya Allah aman. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya nih, Mas Ari. Lu Siap. Tapi kenapa dari semua orang yang ada di Kementerian ESDM, kenapa lu lah yang ada di sini nih? Kebetulan gue kan megang unit komunikasi sama kerjasama, mungkin itu juga mewakilin bos-bos aneh. Oh, unit komunikasi dan Kerjasama. oh, jadi bagian Bisa salaman, kerjasama. Iya. Tapi ngomongin mobil listrik nih, kalau gue jujur tadi gue udah ngomong ini pengalaman pertama kali gue pakai mobil listrik. Masa? Beneran? Sama dong. Nggak, Masa gue sih? duduk. Gue nyetir pernah, duduk pernah? di sini belum. Belum. Oh. Iya. Tapi ngomong-ngomong emang ini transportasi masa depan kita yang memang ramah lingkungan dan segala macamnya lah. Dan katanya memang pemerintah juga lagi mendorong kalau mobil listrik ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Tapi dari ESDM sendiri apa sih yang harus disiapkan supaya mobil listrik ini jadi apa ya? Jadi memang common aja kan, jadi sesuatu hal yang biasa di masyarakat Indonesia gitu. Tergantung dari kacamata berbagai pihak nih. Dan yang dilihat itu berbagai aspek. Mulai dari aspek regulasinya, aspek teknis dan teknologi, aspek operasinya nanti misalnya udah jadi, terus aspek juga budaya masyarakatnya juga. Nah, yang disiapin tuh banyak aspeknya. Kalau dari sisi pemerintah nih, kita nyiapin khususnya regulasinya nih. Kita udah ngeluarin peraturan presiden nomor 55 tahun 2019, 2 tahun yang lalu. Di situ ada berbagi tugas dari berbagai kementerian. Salah satunya Kementerian SDM. Tugasnya itu memastikan membuat roadmap tentang SPKLU. SPKLU tahu nggak lo? Coba dikasih tahu dong. Gue sih tahu, tapi kan teman-teman yang nonton kan belum tentu tahu SPKLU. SPKLU itu adalah sepenggal kisah masa lalu. Aduh. SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. SPKLU. Ya kayak SPBU lah gitu kayak ya. SPBU tapi ini untuk kendaraan listrik. Ya, itu Kementerian SDM menyiapkan roadmap-nya itu seperti apa nanti ke depan supaya nanti mobilnya ada, SPKLU juga ada. Udah siap gitu. Ini memang lagi dipersiapkan. Iya, bahkan udah terbit. Dari segi regulasi udah terbit Pak Presiden.
peraturan Menteri SDM untuk kepastian SPKLU-nya juga sudah terbit. Sudah terbit. Itu di sana nanti roadmap-nya seperti apa, berapa banyak SPKLU harus dibangun. Ya. Terus skema bisnis pelaku usaha SPKLU itu seperti apa? Oh. Atau dia provider bikin menyediakan listrik sendiri langsung dijual, atau kerjasama dengan PLN, atau bisa juga ada beberapa jenis. Nah, terus juga lagi nanti turunan tuh terkait tarif listriknya juga. Maksudnya diatur juga. Oh, diatur juga ininya, nggak sembarangan apa ya? Ada aturannya lah untuk tarif listrik pengguna atau yang mengendarai yang punya kendaraan listrik ini. Belum lagi aspek keselamatan keteknikan, kayak soketnya kan masa itu iya, diatur juga, masa nanti bisa banyak dong. Iya. Colokan 2, colokan 3 itu diatur. Itu dari aspek Kementerian ESDM terkait infrastruktur SPKLU-nya. Oke. Jadi tapi turunan itu juga ada juga terkait diskon tarifnya buat pemilik motor, itu juga disiapin juga. Oh, jadi kalau misalnya kita punya mobil listrik atau kendaraan listrik lah ya ibaratnya, itu tuh semuanya ada, bahkan ada keuntungan-keuntungan yang lebih gitu. Ada diskon-diskon listriknya. Ada. Oh gitu. Iya. Contoh nih. Canggih juga lu. Misalnya lu punya mobil listrik, nanti PLN itu bisa ngasih dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu diskon tarif listriknya 30%. Untuk yang punya mobil listrik? Untuk punya mobil listrik. Oh. Kalau gua pura-pura punya nggak bisa? Waduh, nggak bisa dong. Yang penting dapat diskon. Ngarep ini. Nama juga usaha. Iya. Tapi kan gua mau beli mobil listrik di rumah, listrik gua kurang. Ya ada diskonnya juga buat nambah dayanya juga, harganya juga promo juga. Oh 150.000. Karena kalau nggak salah, ini buat teman-teman tahu juga, kalau misalnya kita punya mobil listrik atau kendaraan listrik, kalau nggak salah di rumah pun listriknya juga harus ada minimalnya ya sebenarnya. Iya. Ya kan? Kalau punya mobil listrik ya dayanya dinaikin supaya ngecasnya juga oke. Paling nggak naik sampai 11.000 watt tambah dayanya, biayanya cuma 150.000. 150.000. Ya, itu kan bagian dari kita mempersiapkan juga buat dari sisi konsumennya juga. Iya. Tapi emang kan sekarang lagi heboh ya, kayak yang katanya yang konvensional ya, 2050 mobil juga udah tidak diperjualbelikan. Itu bener nggak sih? Tanggapannya seperti apa tuh? Kan sekarang lagi rame nih di masyarakat nih. Itu ceritanya gini Om, kalau Kementerian SDM itu sebenarnya lebih ke tujuan kita tuh menjaga ketahanan energi. Maksudnya mobil kan BBM-nya impor Om. Iya. Kalau diesel, mobil yang diesel nih, kemarin kita udah punya kebijakan tuh dicampur sama biodiesel 30%. Iya. Jadi impor dari negara luarnya berkurang. Oke. Tapi kalau gasolin kita impornya masih banyak. Masa kita mau ketergantungan sama negara luar mulu? Harus itu harus kita kurangin dengan diganti kendaraan listrik. Karena kenapa kendaraan listrik? Karena kan kendaraan listrik 100% semuanya dari dalam negeri. Yes. Sumber listriknya juga kan dari gas, batu bara, betul. energi terbarukan, panas bumi, tenaga surya, hidro, semua tuh di dalam negeri ada. Nah, terus kaitannya nih 2040 sama 2050. Kalau sekarang kan selain dari ketahanan energi, kita kan juga harus pro penurunan emisi. Iya, betul. Nah, kendaraan listrik kan juga emisinya 0 nih Om. Iya. Nggak ada asapnya. Target kita nih 2030 itu paling nggak ada 2 juta kendaraan listrik di Indonesia. 2030. Paling nggak ada 2 juta. Ini cita-cita kita nih. Iya. Kalau motornya itu 13 juta. Motornya 13 juta? Iya, 2030. Oke. Nah, kalau kita tarik garis lurus nih, nanti pada saat 2040-nya itu, ketemulah tuh angka, ternyata 2040-nya tuh penjualan motor listrik jangan ada dulu. 2050-nya kendaraan listrik jangan ada dulu. Itu dalam rangka tadi tuh, roadmap yang tadi yang disiapkan oleh pemerintah. Iya, itu cuma cita-cita idealnya kita tuh. Itu masukan dari Kementerian SDM-nya tuh. Seperti itu. Supaya BBM-nya tuh nggak ada. Iya. Tapi kan sekarang di mata masyarakat kan masih apa ya? Mobil listrik mahal. Iya. Tadinya gue udah mau beli nih Hyundai Ioniq ini. Gue udah mau beli, ternyata pas lihat saldo nggak ada saldonya. Om, boleh mampir ke Senayan City bentar? Gue mau beli 2. Waduh. Maksudnya ngambil brosurnya dulu gue lihat. Iya. Saya mau dibilang mahal, betul. Mahal kan? Karena mungkin masih apa ya? Ya nggak tahu lah. Jadi atau orang pandangannya mahal aja gitu dibandingkan mobil konvensional gitu kan? Sebenarnya gini, mungkin pilihannya terbatas
dan yang harganya di bawah 1M itu juga terbatas. Yes. Ya mungkin kalau yang mungkin sekarang agak sering itu dengar ya 600 jutaan ini kan Iya. contoh yang kita naikin nih. Ini contoh nih, Iya, harganya contoh. 600 jutaan. Tapi pilihannya kan nggak banyak gitu. Betul. Itu harga. Nah, gimana caranya supaya kita bikin pilihannya banyak dan harganya kompetitif? Cara gimana? Nah, kalau pemerintah kan juga sempat udah pembebasan PPN barang mewah. Itu Iya, 0%. betul, 0%. Itu kan juga bantu juga dong. Karena ini murah. termasuk barang mewah. Yoi, Yo, betul. iya. Terus belum lagi, kenapa nggak industri baterai listrik itu diciptakan di Indonesia supaya mobil listrik ini kan Lebih mayoritas kan dari baterainya nih yang bikin mahal nih. jadi Industrinya kita bikin di Indonesia. tapi udah mau bikin belum? Nah, ini sebelum gue cerita itu, bahan baku dari baterai itu kan salah satunya nikel gitu. Indonesia tuh nikelnya tergede bro di dunia. Penghasil nikel. Iya. Tergede. tahu gua. Kedua Filipina gitu. Iya. Kenapa nggak kita bikin? Nah sekarang awal itu bulan Maret lalu tuh Kementerian BUMN Pak Erick Thohir dia juga Heeh. nge-launching Indonesia Battery Corporation. Oke. Itu perusahaan kolaborasinya Pertamina, PLN, Main ID sama Antam tuh. Dia bikin kolaborasi itu, bikin Indonesia Battery Corporation. Nah, September kemarin Bapak Presiden Jokowi groundbreaking pabrik baterai Indonesia namanya HKML di HKML. Karawang. Oke. Itu sama Korea juga. Oh. Ada LG, Hyundai juga kerjasama sama si IBC tadi. IBC Indonesia tadi. Battery Corporation yang Indonesia itu. Jadi kalau misalnya nanti baterainya ini sudah diproduksi di Indonesia, harapannya adalah menekan harga dari mobil listrik ini, kendaraan listrik Salah ini. satunya. Karena kan sekarang kan masih dari luar semua kan? Iya, komponen baterai yang paling dominan nih. Iya. Dan sekarang nanti kita mungkin 3-4 tahun lagi produksi dari pabrik baterai di Karawang itu bisa jadi bahkan nanti 2026 udah bisa kita yang ekspor malah keluar. Ih, bener, canggih, Biasanya kan sekarang kita yang impor, sekarang kita yang ekspor. Iya. Jadi bahkan kalau misalnya kayak gitu, kalau udah harganya nanti lebih murah ya karena fasilitasnya udah di sini, sehari-harinya pun sebenarnya akan lebih murah ya. Ya bisa lebih kompetitif lah. Lebih kompetitif maksudnya segi baterai. Dari segi baterai atau enggak kalau misalnya kita pakai konvensional gitu ya. Pakai bensin gitu. Kan lebih mahal kadang-kadang. Kalau ini kan listrik katanya emang bener lebih. Wah, ini contoh juga bagus nih. Kenapa? Misalnya nih ya, mobil mahal. Mobil gue ada yang ini. Mobil gue standar tuh Iya, gue iya. beli bensinnya Pertalite. Oke. 7.650. 7.650. Itu biasanya kan kalau dapatnya tuh 11 kilo lah. 1 liter itu buat 11 kilo. Iya, 111 111 ya. atau 112 lah. Rumahnya nih sehari bolak-balik gue ke kantor 30 kilo nih. Naik mobil nih. Kalau gue naik pakai Pertalite itu dengan mobil gue yang tadi, itu 30 kilo sehari gue ngeluarin Rp20.000 buat bensinnya. Yes. Rp20.000. Kalau gue naik mobil biasa. Kalau gue pakai mobil listrik dengan ngecas tadi itu, biayanya itu nggak 20.000, hanya Jadi? 7.000. Jadi cuma 35%-nya dibanding mobil konvensional. Kan lebih murah, Om. Iya. Ramah lingkungan pula lagi. Iya, nah ramah lingkungan. Itu penting. Emisinya juga nih. Iya. Kalau tadi 30 kilo nih, kalau pakai mobil konvensional, emisinya itu 5 kg CO2. Oke. Biar gampangnya tuh, lo tau tabung apar kan yang merah itu? Iya, yang iya. Nah, itu kurang lebih ada yang sampai 4,5 kilo. Lah kurang lebih tuh sehari Segitulah. tuh gue ngasilin emisi segitu gitu. Coba kalau gue setahun tuh sehari loh. Sabung apar numpuk satu mobil gue. Iya juga. Kan mengotori lingkungan. Iya. Tapi kalau gue naik mobil listrik kayak gini, apalagi gue nebeng nih, kan gue bayar patungan BBM Enggak, listrik juga enggak. Iya. Tadi itu traktir makan lagi. Iya. Ada. Untung aja, baik gua. Iya. Gua mau sombong. Ih, keren. Wais. Hyundai Ioniq ini punya sunroofnya, Bro. Langsung Nah, kebuka. Ya, coba. Tutup. Iya. Dia bisa Bisa, voice nah. juga, pakai voice Oh, gitu. enggak itu gua. Oh. Ya bisa gini aja ini kerennya. Enggak usah tutup biar kita bisa ngeliat. Salju ya. Enggak ada. Oh, nggak ada. Orang di panas gitu dibilang salju. Tapi ngomong-ngomong nih ya, mana yang sebenarnya perlu dihadirkan terlebih dahulu? Infrastrukturnya kah atau produknya dulu? Infrastrukturnya SPKLU nih maksudnya. Iya, yang atau semuanya lah. mobilnya dulu. Atau mobilnya dulu? Ya bagusnya sih kayak sepasang suami istri, dia harus bersamaan dong. Bergandengan tangan. Oh, Idealnya beriringan, gitu. beriringan. Iya, Jangan Iya. duluan nanti jatuh.
Iya, Tapi iya, memang iya. kalau dilihat-lihat ya, Ah, kalau kendaraan listriknya ada kan, dia bisa ngecas di rumah juga bisa tuh. iya. Kalau ngecas di rumah itu ya harganya kayak harga biasa nih, Mm-mm. 1.445 atau gampangnya 1.500 1.500 rupiah lah. per kWh Iya, nih betul. ngecas di rumah. Tapi memang lama om, Oke. slow charging tuh namanya. Iya, berarti bisa 7 jam 8 jam. Yes, ya 7-8 jam. Tapi kan kalau jam 10 atau jam 5 tadi dapat Diskon 30%. 30%. Yoi. Jadi yang tadinya 1.500 diskon 30% jadi berapa? Ya coba hitung matematikanya. 1.050 Kalau itu istilahnya slow charging tuh. slow charging. Ada juga medium charging, Mm-mm. ada juga fast charging, Mm-mm. ada juga yang keempat ultra fast charging. Oh. Kalau yang SPKLU itu tuh sebenarnya tuh istilahnya yang di fast charging, ultra fast charging itu, Oh. itu yang cepet tuh. Dia tuh bisa 30 menit ngecasnya. Fast charging. Fast charging. Kalau Ultra, Heeh. ultra fast charging itu 15 menit. Oh, Dia lebih cepat lagi. berarti aman dong ya. Selama ini gue pikir kayak Lu nungguin SPKLU gitu. iya pas jadi nungguin 7 jam gitu, nungguin kalau misalnya nggak lupa ngecas itu di rumah. di rumah gitu. Iya. Ternyata ada pilihan kalau memang urgent banget ultra fast charging. Ada sih. 15 menit. Jumlah SPKLU tuh yang fast charging, ultra fast charging tuh juga memang belum banyak sekarang. Belum banyak ya. Paling nggak sekarang tuh ada mungkin 150-an lah Oh. tersebar Di Indonesia. di Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Meskipun ya paling banyak ya di Jakarta, paling banyak di Jakarta. 70-an lah. Iya, 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 iya. Di Jawa itu paling banyak. Pulau Jawa ya. Itu sekarang. Heeh. Tapi kalau roadmapnya kita nih Heeh. 2030 nanti kita masih menyediakan sekitar 30 ribuan SPKLU. Dari sekarang cuma 150. Iya, kan dikit. Itu kan 2030 2030 nanti. 2030 pas 30 ribu. umur Bapak Masih Udah. 24. Wah, kan saya turun emang. kayak film Inception dong berarti. Kayak Benjamin Button. Iya. Gitu. Wah. Makin lama makin turun gitu. Ya, ya, ya. Berarti semuanya ya sebenarnya infrastruktur memang sudah dipikirin juga sama Pikirin. pemerintah. Ya enggak? Tapi Kayak tadi kan skema bisnisnya udah disiapin juga. Udah disiapin juga. Supaya pelaku usaha mau juga bikin SPKLU, jangan SPBU terus. benar. Nah, ini kan kita udah muter-muter nih, udah nyobain Hyundai Ioniq ini nih. Iya. Dan enak kan? Enak, Iya kan? capek juga sih gue tadi. Enggak lah, orang Oh, iya. diam aja, Maaf, nyetir maaf. juga Oh, iya, iya. enggak. Nah, sekarang gue traktir nih ngopi-ngopi Yo, ya, sambil ngecharge ini. Di sini kan ada tadi dibilang ada beberapa charging station yang udah di disebar lah ya. Di sini ada juga nih. Di sini ada nih? Ada. Oke. Ya, kita sambil ngecharge aja di sini sambil ngopi-ngopi ya. Boleh. Oh, itu ya. Iya, nih. Kita parkir sini sambil ngecas. Sip. Oke, Mas Ari nih. Sesuai janji, gue traktir kopi. Nah, Kopi aja ya, jangan yang lain-lain. Oke, Udah. kopi dulu. Aduh. Udah ngopi dulu lah kita. Tadi kan kita udah keliling-keliling, ngobrol-ngobrol juga. Nah, sebenarnya gue masih ada beberapa pertanyaan sih. Tadi kan sempat diomongin juga peraturan-peraturan pemerintah soal kendaraan listrik ini udah keluar kan? Udah dong. Ya kan? Tapi apa sih hal-hal yang dasar banget yang harus diketahui sama masyarakat umum yang memang peraturannya itu kena banget langsung ke impact-nya langsung ke mereka? Gue secara umum nih, ada peraturan Presiden 55 2019. Yes, itu. Satu, itu turunannya bagi-bagi tugas tuh. Salah satunya Kementerian SDM. Kita ngeluarin juga peraturan Menteri nomor 13 2020 udah kemarin. Dan berbagai peraturan lainnya. Intinya kalau di pers nih, yang keluar yang berdampak pada masyarakat, misalnya Contohnya satu, kayak tadi penyediaan SPKLU-nya. Iya. Itu satu. Kita jamin sekarang cuma 150-an, nanti ke depan sampai 2030 30 ribuan. 30 ribuan. Banyak, jangan khawatir. Dan masyarakat bisa membuka itu. Bisa Ya lu kan? kalau mau jadi pelaku usaha untuk membuka SPKLU, SPKLU, skema bisnisnya juga kita siapin. Udah ada. Untung loh. Misalnya kalau lo mau buka nih, Ah, lo nanti beli listriknya dari PLN Rp700 per kWh. dijual? Dijual ke masyarakat bisa Bisa. paling tinggi 2.400. Kan lo udah bisa untung. Iya. Lo jual lebih murah Oh, boleh. Iya.
Itu contoh Betul. yang menyentuh langsung kan sama Kalau orang-orang yang gue sih kayaknya akan gue jual 500 per kWh. lebih murah dong, rugi dong. Dermawan. Oh iya, Dermawan. Ya kan? Namanya Namanya ngayal sama bebas. bebas. Iya kan? Kebetulan namanya juga Angga Dermawan. Aduh, bukan dong. Kedua. Terus. Terus harga bersentuhan lagi kayak misalnya pajak barang mewah, PPN BM. Oh iya, Itu kan 0% juga buat mobil listrik. Iya, Menyentuh juga kan harga lebih murah. Belum lagi tadi diskon. Untuk Diskon listrik. tarif listrik kalau ngecas di rumah Iya. jam 10 malam sampai jam 5 pagi Yes. 30% diskon lagi. Jadi itu kalau diperas-peras peraturan-peraturan dari presiden dan dari Iya. kementerian ya yang berdampak langsung kepada masyarakat Di antaranya itu. beberapa Oh, belum lagi hal nih. itu. Ada lagi. Ganjil genap pakai mobil listrik ada birunya plat di bawah. Ah. Gak kena ganjil genap. Enak kan? Kalau mobil gua selotipin biru, Biru. Iya, tapi kan mobilnya kan mobil box. Gede dong. tapi masih ada listriknya Pak. Nih nyetrum. Ini nyetrum nih Pak, ini nyetrum. Saat. Iya. Itu contoh. Tapi masih banyak lagi. Iya. Masih banyak lagi. Misalnya kadang orang kan suka julid aja gitu. Nanti limbahnya gimana? Itu juga di Iya. peraturan presiden juga diatur juga pengelolaan limbahnya yang baik gimana. Itu Kementerian Lingkungan Hidup Oh, dan iya. Kehutanan nanti yang bikin standar. Jadi semuanya semua aspek ada kementerian-kementerian ikut berpartisipasi dengan di bawah peraturan presiden yang nomor 55. nomor 55 tadi soal kendaraan listrik ini. Peraturan presiden nomor 55 ya. Bukan bis. Bukan Patas 55, bukan. Tapi nih, kenapa Indonesia harus ngikutin tren dunia kan kalau memang di luar kan yang mobil listrik sudah mulai banyak digunakan ya. Iya. Tapi sekarang kan kalau ngelihat di Indonesia secara penjualan mobil konvensional dan penggunaannya juga, terus produksiannya juga, itu sudah kayak memutar roda ekonominya juga cukup lumayan bagus. gede kan, udah Iya sih. bagus kan. Tapi kenapa harus kita pelan-pelan beralih ke kendaraan listrik sih? Yang pertama nih, ya karena tadi kan kita mau mandiri energi. Kita kan nggak mau BBM impor mulu. Oh, gara-gara Kalau- itu. nomor satu itu. Nomor satu itu. Kalau listrik kan semuanya dari dalam negeri. Iya. Bahan bakar tadi kan udah cerita nih. Iya, Semuanya iya, ada iya. dalam negeri. Mau gas, batu bara sebagai sumber listrik semua dalam negeri. Nah yang kedua yang lebih penting nih. Taunya itu listrik dari dalam negeri gimana? Ada made in-nya tulisannya? Ya elah. Tenaga surya kita banyak panas kan. Iya, apalagi di sini ada Surya Saputra, Iya. Surya Insomnia. Jadi tenaganya Artis. Iya, Tapi iya, itu iya. baru satu. Oke. Nah yang kedua nih lebih penting nih Om. Apa? Oh, benar. Belum. Benar. Nggak kedengeran ya? Tadi kalau gue ngomongnya lama, pancing dong. Gitu. Yang kedua nih terkait emisi. Kebetulan Indonesia itu adalah bagian dari 200 negara yang sudah komitmen untuk Paris Agreement. Jadi kita Apa nih tuh? Paris Agreement. Paris Agreement tuh kita sama berbagai negara tadi 200 200 negara, negara itu, itu. kita komitmen untuk menurunkan suhu bumi 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Ya kita kan sekarang berlomba-lomba memperbaiki bumi kita ini, Iya, bro. iya, iya. Yang Go green, emisinya, go green. iya, yang emisinya rendah. Nah kita sendiri nih udah komitmen Nah, di internasional. Kita mau nurunin tuh 29% emisi Indonesia 2030 nanti, yes. atau 41% 2030 nanti. Kan kita udah janji, kita udah komitmen. Oke. Kan gua, lu, Nah. kita bukan warga Indonesia aja bro, Iya, kita kan iya. warga dunia. Betul. Jadi kita harus ikut pergaulan dunia gitu. Betul. Jadi bukan karena ikut-ikutan tren doang, tapi karena memang ada sesuatu yang lebih penting. Iya, tadi kan kita maunya ketahanan energi, yang energi dari Indonesia aja sebisa mungkin. Sama yang Iya, tadi, emisi, Iya. penurunan emisi kita jaga. Ya kan kalau misalnya mau lewat kan pasti harus ngomong emisi. Emisi, Oh, iya. kadang-kadang suka bercanda aja nih. Terakhir nih ya, terakhir. Kalau menurut lu Mas Hari, kekurangannya menggunakan kendaraan listrik apa? Pasti ada sisi negatifnya dong, nggak mungkin nggak ada dong. Pasti ada. Sekarang apa? Sebelum ke kekurangan nih, kalau kita lihat nih, ini terutama buat generasi muda nih ya. Kalau kita kan generasinya udah nih. Kalau Muda. kalau saya muda ya, kalau situ kan enggak. Muda. Oh, iya. Buat masa depan ini paling nggak ada 5 Apa tuh? yang harus kita kejar nih. Pertama, energi terbarukan, kendaraan listrik, digital payment, artificial intelligence, sama bisnis yang berbau lingkungan. Itu nih bisnis semua nih 5 ini adalah yang akan maju di masa depan. Oke. Salah satunya kendaraan listrik. Jadi itu udah pasti maju. Iya.
Jadi kalau tanya kekurangannya apa? Kalau ngomongin nanti, semua itu pasti listrik maju. Kalau yang dilihat kekurangannya hari ini, itu misalnya ya, kan belum semua listriknya itu dari yang energi bersih sumbernya. Yes. Jadi kalau listrik Indonesia ini, yang sumbernya dari energi terbarukan, itu masih sekitar 11%, masih kecil. Tapi nanti 2025, kita naikin jadi 23%. Nanti 2030 lebih naik lagi. Sampai kita punya komitmen namanya net zero emission. 2060 itu semuanya tuh pembangkit listrik kita tuh energi terbarukan semua. Iya. Jadi itu semuanya banget. Tapi kalau hari ini memang kelemahannya tadi belum semuanya lagi bersih. Betul. Kelemahan satu. Kelemahan kedua, mungkin kan banyak isu limbah baterainya gimana. Kalau itu kan tadi peraturan presiden sudah bagi-bagi tugas tentang pengelolaannya itu nanti yang bikin standarisasinya di Kementerian Lingkungan Hidup. Itu tentu udah dipikirin juga. Iya. Di aman. Jadi net zero emission itu udah dijanjikan di tahun 2060 udah akan net zero emission nih. Nah, di bidang energi nih, Iya. semua pembangkit listrik kita nih nanti semuanya 100% energi terbarukan semua. Energi terbarukan. Nggak lagi batu bara, itu udah nggak ada. Diesel 2060 ya, gue bisa pegang janjinya nggak ya? 2060 kalau umurnya sih dikasih panjang sih 2060. ya makanya jangan mikirin jauh-jauh dulu, yang sekarang dulu Iya, nih. iya. Beli dulu mobilnya. Benar. Terutama paling nggak kalau kita belum mampu, orang-orang kaya Indonesia kan ada 1 juta orang kaya nih, yang kaya banget. Ada juga yang 52 orang yang gajinya tuh hampir 24 juta per Yes. bulan. Itu dulu yang kita kejar supaya beli mobil listrik. Oke. Sekarang Setuju nggak nih? Setuju. Saya sih emang punya rencana, atau gue udah punya rencana untuk membeli mobil listrik ini. Oke. Cuman rencana gue semakin terbuka setelah kita kenalan nih. Waduh, sip. Karena gue berarti ada lubang baru untuk meminjam uang. Ya. Ada kali? Ya. Oh, masa orang kementerian nggak ada duitnya? Ya bayar siapa? Gue minta. Ini gue bayarin, lu bayarin itu. Ya. Udah, minum dulu deh. Oke deh. Bro, Yo. thank you nih. Udah ngobrol-ngobrol soal mobil listrik dan dukungan pemerintah soal kedepannya seperti apa. Gue jadi ada pencerahan dan gue yakin teman-teman juga ada pencerahan. Thank you ya. Oke, Terima kasih. Traktiran juga terima kasih. ngeluin raktir. Gue kan tadi. Nah, Oh, ini jadi siapa yang bayar nih? Kayaknya belum ada yang bayar ya. Lu mau kemana? coba deh. Lah, tar dulu. Mau kemana sih? Udah. Udah mau datang nih. Gua anterin. Tenang. Seriusan? Gua anterin. Gua Ayo. cancel nih. Ya udah nggak usah. Nah, Udah, ini gua baru. anterin. Yuk. Kalau yang gratis gue tunggu memang. Asik.